Iya, pemirsa, gelar rapid dan swab tes massal di kantor Wali Kota Jakarta Barat. 4 ASN dan pegawai di pemerintahan Kota Jakarta Barat positif corona. Sebanyak 34 aparatur sipil negara dan pegawai yang bekerja di pemerintahan Kota Jakarta Barat juga dinyatakan reaktif usai rapid test. Fase kedua rapid dan swab tes massal yang digelar Badan Intelijen Negara di kantor Wali Kota Jakarta Barat membuahkan hasil. 1.400 aparatur sipil negara dan pegawai yang bekerja di area pemerintahan Kota Jakarta Barat menjalani rapid dan swab test. Hasilnya, 38 orang dinyatakan reaktif. 4 diantaranya dinyatakan positif dari hasil tes swab. Sisanya masih menunggu hasil swab yang dikeluarkan dari tim medis Badan Intelijen Negara. Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi akan mengevaluasi sebagai upaya pencegahan penyebaran virus kepada anggota keluarga dari ASN dan juga pegawai yang dinyatakan positif. Begini, kita lihat nanti, kan karyawan atau ASN yang berada di pemerintah Kota Jakarta Barat tersebar. Ada yang di kantor sini, ada kantor kelurahan, ada kantor sudin. Nah, mari kita lihat tingkatnya. Kalau seandainya nanti kita pertimbangkan kantor itu perlu kita bersihkan, tutup sementara, ya kita tutup sementara. Rapid dan swab tes massal ditargetkan untuk 2.300 aparatur sipil negara dan juga pegawai yang bekerja di pemerintahan Kota Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftah Tulgani, iNews melaporkan. Iya, pemirsa, penambahan kasus baru positif COVID-19 mencapai 2.657 kasus. Penambahan kasus nyaris 100% itu karena adanya klaster baru di Bandung, Jawa Barat, yakni Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat. Penambahan kasus baru COVID-19 di tanah air kembali meroket. Hari ini terdata 2.657 kasus baru COVID-19 terkonfirmasi, sehingga total kasus positif menembus angka 70.736 kasus. Sementara yang sembuh bertambah 1.066 kasus, menjadi 32.651 kasus. Dan yang meninggal dunia sebanyak 58, sehingga menjadi 3.417 kasus. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mengatakan kenaikan kasus baru yang signifikan ini karena klaster baru di Bandung, Jawa Barat, yakni Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat atau Secapa AD. Untuk Provinsi Jawa Barat, ini didapatkan dari klaster yang sudah selesai kita lakukan penyelidikan epidemiologi sejak tanggal 29 kemarin berturut-turut, yaitu klaster di Pusat Pendidikan Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat. Yang kita dapatkan keseluruhan kasus positif dari klaster ini sebanyak 1.262 orang. Ini terdiri dari peserta didik dan beberapa tenaga pelatih yang ada di sana. Dari jumlah 1.262 kasus positif yang kita identifikasi, hanya ada 17 orang yang saat ini kita rawat dan kita lakukan isolasi di Rumah Sakit Dustira Cimahi karena ada keluhan meskipun dalam derajat keluhan ringan. Sementara sisa yang lainnya sebanyak 1.245 tanpa keluhan apapun. Dan saat ini semuanya kita karantina di wilayah pendidikan Secapa Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat di Bandung. Pemprov Jawa Barat pun berkoordinasi dengan pusat untuk melakukan rapid test pada warga yang tinggal di sekitar Secapa AD. Padahal Bandung baru mencabut masa PSBB pada akhir Juni lalu dan memasuki fase adaptasi kebiasaan baru. Kini Jawa Barat menjadi provinsi dengan penambahan kasus terbanyak, yakni 942 kasus. Disusul Jawa Timur 517 kasus, Jakarta 284 kasus, Sulawesi Selatan 130 kasus, Sulawesi Utara 126 kasus, Jawa Tengah 120 kasus, Kalimantan Selatan 108 kasus, dan Sumatera Utara 108 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, sementara itu pemirsa, Masjid Istiqlal tidak akan menggelar sholat Idul Adha pada tahun ini. Keputusan ini diambil setelah mencermati perkembangan pandemi COVID-19 dan masjid masih dalam renovasi. Masjid Istiqlal Jakarta saat ini masih dalam proses renovasi dan sudah memasuki tahap finalisasi. Masih ada tahap renovasi lanjutan yang perlu diselesaikan. Tidak digelarnya sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta juga mempertimbangkan keselamatan umat muslim. Menteri Agama Fahrul Razi mengatakan keputusan ini diambil setelah mencermati perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Agama telah mengeluarkan surat edaran untuk pelaksanaan dua, satu sholat Idul Adhanya, kedua untuk kurbannya. Untuk sholat Idul Adha kita silakan mau di lapangan, di mana, di masjid atau dimanapun, yang penting memenuhi persyaratan, kecuali di tempat-tempat yang memang pemerintah daerah setempat atau gugus tugas setempat tidak membenarkan karena memang masih terjangkit wabah yang sangat parah begitulah ya. Tapi kalau terlepas dari itu semuanya boleh. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mempercepat belanja untuk menyerap anggaran terkait penanganan corona. Khusus untuk alat-alat kebutuhan kesehatan, Jokowi melarang jajarannya untuk memberi dari luar negeri. Presiden Joko Widodo menginginkan belanja terkait penanganan pandemi corona seperti alat kesehatan, antara lain berupa obat-obatan, APD, PCR, alat rapid test hingga masker. Namun Presiden menekankan harus memprioritaskan produk dalam negeri. Presiden ingin kabinet memiliki kepekaan terhadap krisis di tengah pandemi corona. Lagi percepat belanja. Belanjanya produk dalam negeri, termasuk sekarang obat-obatan. Kalau perlu stok nggak apa-apa, tapi stok obat dalam negeri. PCR juga dalam negeri, kita sekarang sudah bisa buat PCR. Rapid test, beli dalam negeri karena kita bisa buat semuanya. Jangan ada lagi beli yang dari luar. Apalagi hanya masker, banyak kita produksinya. APD 17 juta. Sementara itu pemirsa, melalui BPPT, pemerintah meluncurkan alat rapid test inovasi dalam negeri. Produk yang diberi nama Riga akan dijual dengan harga Rp75.000. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT meluncurkan alat rapid test inovasi dalam negeri. Alat bernama Riga dibanderol dengan harga Rp75.000. Harga 50% lebih murah jika dibandingkan harga maksimal rapid test dari Kemenkes, yaitu Rp150.000. Diharapkan produk anak negeri bisa memudahkan masyarakat dalam mengecek kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Rapid test itu tentunya suatu teknologi yang bukan tidak mungkin kita kuasai. Alhamdulillah salah satu lembaga yang ada di bawah koordinasi kami yaitu BPPT kemudian mempunyai inisiatif untuk mengembangkan rapid test inovasi dalam negeri. Jadi rekan-rekan media juga harus bisa membedakan mana yang hasil inovasi dalam negeri, mana yang cuma sekedar buatan dalam negeri. Ya, pemirsa, rumah sakit terus menerapkan protokol kesehatan ketat baik kepada tenaga kesehatannya maupun masyarakat, termasuk memperhatikan kesehatan para tenaga medisnya dengan asupan makanan yang seimbang. Memakai masker dan sering cuci tangan telah menjadi protokol kesehatan wajib sebagai tanggung jawab setiap individu dalam upaya menekan angka penularan virus corona. Termasuk di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, di mana tenaga kesehatan dan pengunjung diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Mendukung secara moral dan material tugas mulia tenaga kesehatan ini, MNC Peduli menyalurkan makanan siap saji untuk santap siang ke RSUD Cilincing, Jakarta Utara. Semoga bantuan ini dapat kita bermanfaat bagi RSUD Cilincing
Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada MNC Peduli telah berkunjung ke RSUD Cilincing. Dan juga memang dalam kondisi seperti ini kita sangat membutuhkan bukan hanya dukungan materi sebenarnya, tapi ini menunjukkan dukungan moral buat kami semuanya dalam menghadapi COVID-19 ini. Sehingga apa yang diberikan oleh MNC Peduli sangat membantu untuk meningkatkan semangat dari teman-teman semua. Makanan siap saji menjadi bentuk apresiasi MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia kepada tenaga kesehatan melalui inisiatif Kami Bisa Kami Peduli, di mana makanan ini dibeli kepada pelaku UMKM dari hasil donasi masyarakat Indonesia. Ya, kami dari MNC Peduli bekerja sama dengan PPA, Produser Pangan Asia, di mana kita membantu beberapa UMKM di bidang F&B, di bidang makanan gitu, untuk bisa terus mendapatkan pendapatan serta pada saat yang bersamaan memberi support bagi tim medis dalam bentuk penyediaan makanan gitu. Mari kita terus dukung bersama upaya MNC Peduli dalam mendukung tugas tenaga medis dan membantu masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19. Tim iNews melaporkan. Presiden Jokowi meninjau pengembangan lumbung pangan baru di Provinsi Kalimantan Tengah. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.